Oke, apakah Anda bisa masuk di absen e-toll? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Ya, bisa, Pak. Jadi kalau kita perhatikan e-toll-nya juga dipakai oleh kelas yang lain ya? Iya, Pak. Jadi kalau kasus-kasus seperti ini tidak masalah ya. Jadi tujuannya adalah untuk absensi saja. Jadi kalau kita menggunakan absensi saja, boleh dipakai untuk beberapa kelas dalam waktu yang bersamaan. Karena untuk pelaksanaannya kita menggunakan Google Meet. Jadi tidak masalah. Jadi mungkin dipakai oleh teman-teman dari Elin ya. Jadi tidak masalah Anda masuk di situ sebagai absensi saja. Nanti pelaksanaannya kita tetap menggunakan Google Meet. Jadi sebagai absensi saja. Oke. Jadi silakan Anda absen terlebih dahulu di e-toll ya. Saya tunggu 5 menit ya. Sudah, Pak. Oke. Ada yang belum? Saya sudah, Pak. Saya juga sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Oke. Saya sudah, Pak.
Oke, jadi saya akan share materi kepada Anda. Jadi sekalian nanti Anda membuka materi yang sudah Anda dapatkan ya. Jadi supaya Anda nanti bisa coret-coret lah gitu kan ya. Jadi, oke. Jadi yang seperti Anda lihat pada monitor Anda masing-masing ya. Jadi tampil di sini adalah PowerPoint saya. Saya akan membahas tentang pertemuan yang ketiga, pada minggu yang ketiga, tentang daya AC. Jadi kenapa mungkin kalau kita belajar tentang DC, kita tidak membahas secara khusus ya tentang daya DC. Kita tahunya daya DC itu ya perkalian antara tegangan dan arus selesai gitu kan ya. P sama dengan V dikalikan I sudah selesai. Tidak ada pembahasan khusus tentang daya DC. Tetapi kalau kita bicara tentang rangkaian AC, maka ada pembahasan khusus tentang daya AC. Karena berbeda dengan daya DC. Sehingga dia dikatakan ada pembahasan khusus tentang daya AC. Saya lanjutkan di sini. Seperti apa perbedaan antara daya DC dengan daya AC? Oke. Kita tahu bahwa ada 3 nilai kalau kita bicara tentang rangkaian AC atau sinyal AC itu ada tiga nilai. Yang pertama itu adalah nilai puncak, kemudian nilai rata-rata, dan nilai efektif kan seperti itu ya. Dan kita tahu untuk fungsi sinus berarti nilai rata-ratanya 0, kemudian untuk nilai RMS-nya berarti Vm per akar 2. Jadi seperti itu. Itu sudah kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Jadi sinyal AC ada 3 nilai. Maka untuk daya pada rangkaian AC pun nanti kita mengenal ada 3 jenis daya. Yang pertama itu adalah daya sesungguhnya atau true power atau daya rata-rata atau average power. Satuannya itu adalah watt. Jadi kita harus tahu bahwa satuannya watt untuk daya nyata atau daya sesungguhnya. Dan secara definisi, jadi daya nyata ini adalah daya yang diserap oleh beban R. Jadi yang pertama di sini, ini adalah untuk beban yang sifatnya resistif. Oke. Kalau ada daya yang diserap, maka pasti ada konversi energi. Jadi apakah energi listrik diubah menjadi energi cahaya, apakah energi listrik diubah menjadi energi panas, dan sebagainya. Jadi true power di sini satuannya watt dan menunjukkan daya yang diserap oleh beban resistif. Kemudian daya yang kedua itu adalah daya reaktif. Reactive power. Satuannya adalah VAR. Jadi berbeda dengan watt ya. Jadi ini satuannya VAR, volt ampere reaktif. Dan ini kalau kita definisikan ini adalah daya yang disimpan sementara. Disimpan sementara oleh apa? Oleh beban reaktif. Apa itu beban reaktif? Ya beban L dan C. Jadi di sini kita tahu bahwa untuk daya reaktif itu disimpan sementara pada induktor maupun pada kapasitor. Ini adalah daya reaktif, yang satunya VAR. Kemudian yang ketiga
ini adalah daya semu atau current power. Jadi ini adalah daya yang disediakan oleh sumber atau PLN. Jadi PLN yang kita beli, satuannya itu adalah VA. Jadi katakanlah 450 VA, 900 VA, 1200 VA, 2200 VA, dan seterusnya. Satuannya VA. Dan daya semu di sini itu adalah penjumlahan secara vektor antara daya sesungguhnya dan daya reaktif. Jadi beda ya. Jadi ada 3 jenis daya yang berbeda-beda. Yang ini harus Anda pahami secara bagus gitu kan. Jadi Anda harus paham beda antara ketiga jenis daya ini. Kemudian di sini saya lanjutkan. Ini adalah rumusan untuk masing-masing daya itu. Untuk daya nyata yang membedakan dengan DC di sini adalah ada namanya cos V. Jadi ada namanya cos V. Cos V di sini adalah faktor daya. V itu sendiri ini adalah beda fase antara arus dan tegangan. Jadi V di sini atau P di sini ini adalah beda arus antara beda fase antara arus dan tegangan. Cos V itu adalah power faktor atau faktor daya. Kemudian yang dimasukkan untuk daya AC itu adalah masing-masing nilai efektif. Nah, ini nilai efektif yang maksudnya RMS ya. Jadi yang dimasukkan itu adalah nilai RMS-nya. Jadi bukan nilai rata-rata. Karena kalau nilai rata-rata dari tegangan atau arus nanti 0. Jadi tidak dipakai ya. Jadi yang dimasukkan di sini adalah nilai RMS-nya. Kemudian untuk daya reaktif di sini adalah sin V. Oke. Kemudian ini adalah untuk daya semu. Kalau daya semu berarti perkalian antara nilai efektif tegangan dikalikan arus. Jadi seperti ini ya. Ini satuannya watt, ini satuannya V, A, R. Kemudian ini adalah satuannya VA. Jadi seperti ini. Seperti apa contohnya? Sebelum kita menginjak, sebelum kita masuk ke contoh-contoh, supaya kita paham tentang daya tadi, sekarang kita akan coba melihat tentang faktor daya atau power factor. Ya? Saya sampai izin bertanya Pak, yang rumus sebelumnya Pak, Ya. kan daya semu kan, daya sediakan sumber penjumlahan secara vektor antara daya sembunyi dan daya reaktif. Kenapa bisa mendapatkan VRMS dikali IRMS Pak? Kenapa? Kenapa mendapatkan VRMS dikali IRMS? Kan bukan seharusnya Pak, VRMS IRMS dalam kurung cos theta ditambah sin. Oke. Iya, Pak. Oke ya. Jadi saya paham maksud pertanyaan Anda. Jadi nanti kita akan paham nanti ada hubungan antara 3 jenis daya ini dalam bentuk vektor. Nanti Anda setelah ini ya, setelah slide ini. Jadi nanti Anda paham kenapa hubungannya seperti ini. VRMS, cos, VRMS, sin, kemudian ini hanya VRMS, IRMS saja. Iya, Pak. Iya. Oke. Jadi nanti ya. Oke, Anda sabar terlebih dahulu. Oke, sekarang saya akan membahas tentang faktor daya. Jadi faktor daya atau cos V di sini ini adalah sebenarnya rasio antara daya nyata dengan daya semu. Jadi seperti inilah rumusan dari power factor. Jadi power factor itu sama dengan cos V, sama dengan daya nyata dibagi dengan daya semu. Dan ini tanpa satuan. Jadi tanpa satuan. Nanti pengaruhnya apa? Nanti kita akan tahu pengaruhnya.
Nanti pengaruhnya adalah seperti ini ya. Jadi pengaruhnya adalah jadi pengaruhnya di sini ya. Jadi saya memberikan keterangan di sini bahwa daya yang kita beli dari PLN itu adalah daya semu. Jadi katakanlah rumah kita 450 VA, 900 VA, 1300 VA, 220 VA. Ini adalah daya semu. Ini adalah daya semu yang kita beli dari PLN. Kemudian apa pengaruh power factor? Jadi pengaruh power factor ditunjukkan di sini. Katakanlah saya mempunyai kipas angin dayanya 300 watt. Perhatikan di sini. Untuk daya pada beban yang kita pakai, katakanlah kipas angin, itu maksudnya itu adalah daya nyata. Satuannya watt. Katakanlah rice cooker katakanlah 100 watt. Setrika 300 watt. Pompa air katakanlah 150 watt dan sebagainya. Satuannya watt karena daya nyata. Kemudian di sini ada namanya power factor. Power factor ini katakanlah 0,5. Dari mana katakanlah kenapa ada power factor? Power factor di sini adalah beda fase. Jadi intinya adalah menunjukkan beda fase antara arus dan tegangan. Sehingga nanti di sini kelihatan bahwa PF 0,5 artinya nanti beban ini sifatnya induktif. Jadi faktor induktifnya terlalu besar sehingga dia 0,5, kecil di sini ya. Di sini tertulis bahwa daya semu yang kita perlukan itu adalah sama dengan 600 VA. 300 dibagi 0,5. Jadi seperti ini ya. Jadi 300 dibagi 0,5 itu adalah daya semunya. 600 VA. Sehingga jika rumah kita katakanlah 450, maka jelas ya MCB-nya akan terus off atau jeglek ya. Kita tidak akan bisa menyalakan kipas angin karena power faktornya terlalu rendah. Dari sini kita tarik kesimpulan bahwa kalau power faktornya rendah, itu artinya dia tidak hemat energi listrik. Sehingga kalau power faktornya tinggi, dikatakan dia lebih hemat energi listrik. Sehingga nanti ada namanya istilah power factor correction. Jadi bagaimana meningkatkan power factor supaya mendekati 1 atau di atas 0,9. Sehingga itu dikatakan sebagai barang-barang listrik atau barang-barang yang menggunakan energi listrik dengan hemat. Jadi hemat energi listriknya terletak pada power faktornya. Jadi ini adalah pengaruh power factor. Jadi kenapa penting sekali di sini power factor? Katakanlah kalau kita membeli peralatan-peralatan elektronika, maka usahakan power faktornya tinggi. Jadi power faktornya tinggi. Kalau rendah bagaimana? Ya kalau rendah, otomatis dia akan lebih boros energi listrik. Jadi seperti itu. Saya memberikan ilustrasi seperti ini. Sama ya, tadi pompa 300 watt, power faktor 0,5, berarti daya yang diperlukan itu adalah 600 VA. Kalau kita katakanlah daya listrik di rumah kita 900 VA atau 1200 VA, maka motor ini bisa bekerja. Tetapi dia bekerja dengan menggunakan energi listrik yang sangat boros. Perhatikan di sini ya, berapa arusnya sebenarnya? Ternyata arusnya kalau kita hitung secara teori adalah 2,73 ampere. Besar sekali di sini ya. Sekarang kita bandingkan kalau power faktornya kita naikkan. Jadi misalnya power faktor yang 0,5 di sini kita naikkan menjadi 0,9. Maka kita perhatikan di sini, berapa arus yang mengalir? Ternyata arus yang mengalir sekarang 1,52. Jadi motor ini kalau power faktornya 0,5,
dia arusnya 2,73. Tetapi jika power faktornya 0,9, ternyata arusnya lebih kecil. Karena dia lebih kecil, jelas energi listriknya lebih hemat. Sementara performansinya tetap sama. Jadi seperti itu ya. Jadi power faktor di sini hubungannya dengan hemat energi. Tidak ada hubungannya dengan performansi. Jadi kita harus mengusahakan supaya barang-barang elektronik di tempat kita, di rumah kita, itu power faktornya mendekati 1. Kemudian ini kWh meter. kWh meter di sini adalah alat untuk mengukur energi listrik yang dipakai oleh pelanggan PLN. Jadi intinya adalah seperti ini. Ini adalah penampang ya, penampang dari kWh meter konvensional yang masih menggunakan piringan. Ini ada piringan logam ya. Ini adalah piringan logam. Ini tujuannya untuk sensor arusnya. Jadi kalau arusnya besar, dia akan cepat berputar. Kalau arusnya lambat, dia akan lambat berputar. Dan nanti dia akan menaikkan angka-angka ini. Semakin cepat angkanya kan berarti arusnya semakin besar, berarti semakin boros. Kalau sekarang menggunakan sensor arus yang biasanya sistem-sistem digital gitu ya. Jadi sudah menggunakan sensor arus, tapi prinsipnya sama, mengukur arus. Kalau arusnya besar, ya dia boros. Kalau arusnya kecil, ya dia lebih hemat. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah kira-kira perhitungan. Jadi perhitungan bagaimana daya pada masing-masing beban R, L, dan C. Jadi ini hanya perhitungan saja, nanti Anda cek, Anda baca di sendiri ya. Jadi yang penting di sini Anda nanti dapatkan kesimpulan ini. Untuk beban resistif yang R saja ya. Jadi nanti Anda dapatkan bahwa ini kesimpulannya. Daya rata-rata sama dengan daya semu, daya reaktifnya 0, karena ada daya rata-ratanya tidak sama dengan 0, berarti ada daya yang diserap, maka terjadi konversi energi. Ini untuk beban R. Sementara untuk beban L, sifatnya adalah lagging dan seperti ini. Daya reaktif sama dengan daya semu, daya rata-rata 0. Kalau 0, dia berarti tidak ada daya yang diserap, atau dia hanya disimpan sementara. Dan ini tidak terjadi konversi energi. Ya, karena daya rata-ratanya 0. Kemudian sifat dayanya adalah lagging. Kemudian untuk C adalah seperti ini. Beban kapasitif murni, daya reaktif sama dengan daya semu, daya rata-rata sama dengan 0, tidak terjadi konversi energi. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang tadi itu Anda pahami. Jadi beda antara daya resistif, kemudian daya lagging, dan daya leading. Konversi energi hanya terjadi pada beban-beban resistif. Untuk beban kapasitif maupun induktif, tidak terjadi konversi energi karena daya rata-ratanya adalah sama dengan 0. Jadi seperti itu ya konsepnya. Nah, ini yang tadi ditanyakan teman Anda. Jadi ada hubungan antara 3 jenis daya tadi. Ada daya nyata, P, kemudian daya reaktif, Q, kemudian daya semu, S. P di sini adalah VI cos V, kemudian Q di sini adalah VI sin V, maka S di sini adalah V dikalikan I. Cara mencari S-nya bagaimana? Menggunakan Pitagoras. Berarti S sama dengan akar P kuadrat plus Q kuadrat. Sehingga yang muncul di sini itu adalah S sama dengan V dikalikan I saja. Karena ini adalah rumusan Pitagoras ya. S kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kan seperti itu ya. Jadi hasilnya ya, kalau sin kuadrat ditambah cos kuadrat kan hasilnya 1. Ya kan ya?
hasilnya 1. Berarti ini tinggal V kuadrat kalikan I kuadrat di akar, berarti hasilnya adalah V dikalikan I. Jadi ini namanya hubungan 3 jenis daya, atau disebut dengan power triangle. Jadi hubungan antara daya nyata, daya reaktif, dan daya semu. Jadi bisa dipahami ya, konsep power triangle di sini ya. Oke. Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya, nah ini hanya contoh soal saja. Jadi contoh soal, ya katakanlah seperti ini. Nanti Anda bisa baca di slide saya. Pertanyaan cukup banyak di sini ya, cukup banyak. Dia soalnya hanya katakanlah ini beban Z, ini namanya beban Z. Tapi beban Z R-nya 10 ohm, kemudian L-nya adalah 0,02 Henry. Sumbernya itu adalah 100 sinus 100 pt. Artinya kalau kita mau menyatakan impedansinya, berarti impedansi dalam bentuk kompleks berarti Z sama dengan A plus B. Bagaimana? Nah, kan tinggal seperti ini saja gitu kan ya. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi ini adalah jawabannya. Katakanlah yang pertama ini adalah bebannya. Z sama dengan R dikalikan ditambah J omega L. Berarti kan 10 ya. Ditambah berarti per omeganya berapa? Berarti omeganya kan 100 pi di sini ya. Jadi 100 pi dikalikan L kan. Nilai L-nya tadi berapa? Nah, tinggal dikalikan saja. Hasilnya adalah 10 plus J 6,28. Kan seperti itu ya. Jadi ini nanti Anda coba sendiri ya. Coba Anda urak-urak sendiri, Anda coba hitung-hitungan sendiri. Tujuannya adalah supaya Anda bisa mendapatkan alur ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan suatu persoalan secara berurutan, jadi seperti itu. Jadi alurnya Anda dapat nantinya. Kemudian nanti di RL2 Anda boleh menggunakan kalkulator. Jadi Anda boleh menggunakan kalkulator karena ada nilai sinus, cosine, tangen, nilai-nilainya juga tidak bagus ya. Jadi ada koma-koma, dan saya biasanya menggunakan standar 2 angka di belakang koma. Jadi seperti ini ya. Ini ada 2 angka di belakang koma. Ini 2 angka di belakang koma dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke. Ini sama ya untuk mencari dayanya. Yang penting di sini ya. Oke. Yang penting di sini. Daya nyata itu adalah positif. Berarti daya yang diserap beban. Daya reaktif di sini negatif. Karena dia tidak ada penyerapan, dia hanya disimpan sementara. Ada tanda negatif ya. Jadi dia adalah menyimpan sementara. Kalau ini berarti positif, berarti dia penyerapan. Oke. Kalau ini berarti ya penjumlahan vektor antara daya nyata dengan daya reaktif. Oke. Kemudian ini adalah soal yang kedua. Soal yang kedua ini hubungannya dengan bagaimana kita meningkatkan power faktor. Jadi kalau ini power faktornya rendah, berarti harus kita tingkatkan dengan menggunakan kapasitor yang dipasang secara paralel dengan beban. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana cara menghitungnya. Jadi ini sudah rendah ya power faktornya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Berarti ini kan kita cari Z totalnya ya. Z total di sini berarti Z paralel antara C dan Z. Nah, ini kita cari Z totalnya bagaimana. Nah, ini yang harus kita tahu.
katakanlah ini nilainya ya. Kemudian nah ini kita hitung semuanya ya. Kita hitung semuanya sampai kita mendapatkan C-nya adalah 140 mikrofarad. Sama dengan 140 mikrofarad. Konsepnya di sini yang jelas di sini ya. Jadi supaya dia hemat energi, maka kuncinya di sini. Sudut di sini, sudut atas dengan sudut bawah di sini harus sama. Jadi sudut atas dengan sudut bawah ini harus sama. Katakanlah kalau atas di sini alfa, maka yang bawah di sini juga harus sama alfa. Sehingga nanti alfa dikurangi alfa 0. Berarti dia sudah tidak ada beda fase lagi. Berarti dia akan hemat energi. Jadi intinya adalah sudut atas, sudut bawah harus sama. Jadi kalau seperti ini, sudut atasnya 57,51, kemudian yang bawah di sini adalah arkes tangen 3140C per 1 minus 4929,8C. Nilai arkes tangen di sini harus sama dengan 57,51 atau tangen 57,51 itu sama dengan 1,57. Jadi ini ya, tangen 57,51 itu harus sama dengan bawah di sini. Nah, nanti ini ketemunya di sini. Nah, jadi ketemunya di sini. Oke. Setelah ini didapatkan, tinggal kita menghitung berapa C-nya, matematika biasa. Nah, ketemunya adalah 140 mikro. Jadi seperti ini. Ini memang perhitungannya katakanlah tidak sulit, tetapi butuh ketekunan ya, keuletan ya, ketelitian kita. Jadi perlu kita berlatih ketelitian dalam melakukan perhitungan. Kemudian ini adalah perbandingan arusnya. Kalau kita simulasikan menggunakan P-Spice, menggunakan LT-Spice. Jadi kita perhatikan di sini. Yang ini ya, yang biru ya. Oke. Ini adalah apa ini ya? Oke, bentar ya. Oke. Yang biru di sini, yang hijau ya. Yang hijau ini adalah tegangan sumber, yang biru di sini adalah arus pada beban sebelum pemasangan C. Kita perhatikan ya. Arus beban sebelum pemasangan kapasitor besar yang warna biru. Tetapi setelah kita pasang kapasitor C1 yang 140 tadi, perhatikan nilai arusnya kecil sekali. Jadi lebih kecil daripada yang tanpa pemasangan kapasitor. Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa pemasangan kapasitor yang paralel dengan beban Z itu bisa memperkecil arus. Kalau kita memperkecil arus berarti bisa menyebabkan penghematan energi listrik. Kan seperti itu ya. Nah, kelihatan di sini. Ini adalah dayanya. Yang biru di sini adalah daya sebelum pemasangan kapasitor, yang merah setelah kita pasang kapasitor. Jadi seperti itu. Oke ya. Nanti Anda cek sendiri. Ini adalah bank kapasitor. Biasanya industri-industri itu banyak menggunakan motor-motor besar. Dan motor-motor besar itu adalah sifatnya lagging. Beban lagging itu harus kita kompensasi supaya lebih hemat energi dengan cara menambahkan kapasitor. Ini kalau di industri namanya bank kapasitor atau kapasitor bank. Jadi banyak sekali kapasitor-kapasitor yang disusun sedemikian rupa untuk mendapatkan energi yang seminimal mungkin, sehemat mungkin. Jadi banyak sekali. Oke. Kemudian ini adalah kalau kita melakukan pengukuran daya saja. Ini adalah wattmeter, konsep wattmeter. Mungkin tidak semua orang punya wattmeter ya. Jadi paling banter mungkin orang itu hanya mempunyai voltmeter
dan ammeter. Kalau kita pasang seperti ini, maka yang kita baca ini berarti daya semuanya. Karena VA, bukan daya nyata ya kalau kita pasang seperti ini. Sementara kalau kita menggunakan wattmeter, ini harus kita pasang di arus dengan tegangannya. Kemudian dari konstruksinya di sini ada faktor kompensasi untuk menghitung cos V. Nah, jadi ini yang katakanlah tidak semua orang memiliki wattmeter. Jadi kalau kita hanya memiliki voltmeter, ammeter atau multitester, yang kita ukur ya hanya daya semu saja. Kemudian ini adalah bagaimana teknik ya melakukan pengukuran daya rata-rata tanpa wattmeter dengan menggunakan metode 3 voltmeter. Nah, ini menggunakan metode 3 voltmeter. Caranya seperti ini ya. Jadi ada berarti di sini ada V1. Jadi voltmeter yang pertama, kemudian ada voltmeter yang kedua, kemudian ada voltmeter yang ketiga. Oke. Kemudian di sini perlu kita tambahkan R yang seri dengan beban yang akan kita ukur berapa daya rata-ratanya. Kan seperti itu ya. Dengan menggunakan cara seperti ini, maka yang kita dapatkan itu nanti adalah daya nyata atau daya rata-rata dengan menggunakan rumusan ini. Jadi P itu sama dengan V3 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dibagi 2R. Maka inilah daya nyata atau daya sesungguhnya dalam satuan watt. Kita bisa mengukur daya tanpa wattmeter, tapi kita menggunakan 3 voltmeter atau 1 voltmeter yang dipakai secara bergantian. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk materi kita minggu ke-3. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya untuk materi hari ini. Silakan. Permisi Pak, saya Ori Pratista izin bertanya Pak. Ya, silakan. Iya Pak, tadi kan ada yang untuk pengukuran kapasitor bank itu tadi kan ada tulisannya ya yang lagging itu Pak. Ya. Lah itu dulu saya kan pernah kerja Pak di suatu industri pabrik. Nah itu ada keterangannya waktu saya ngecek itu ada tulisannya leading, kalau enggak leading gitu Pak. Nah itu sebenarnya maksudnya apa ya Pak? Leading soalnya sama saya leading. Iya, itu dulu saya tanya sama supervisor saya juga nggak tahu artinya juga Pak. Maksudnya apa gitu Pak? Oke. Yang ini ya. Jadi kalau kita menggunakan, pada intinya adalah kalau kita menggunakan beban-beban yang sifatnya induktif, maka katakanlah motor gitu kan, motor, kipas angin atau peralatan-peralatan yang ada unsur lilitannya, maka dikatakan bebannya itu adalah beban induktif. Kalau bebannya induktif, maka sifat dayanya itu adalah daya lagging. Lagging itu tertinggal, arus tertinggal terhadap tegangan referensi. Itu adalah lagging. Dan ini merugikan bagi kita konsumen maupun merugikan pihak PLN. Bagi kita dengan semakin besarnya sifat lagging berarti akan menurunkan power factor, maka jelas ya kita nanti akan keluar biaya untuk listriknya lebih mahal. Jadi lebih mahal.
Jadi kita dikatakan peralatan kita itu boros. Jadi peralatan kita boros. Maka untuk melakukan itu semua atau katakanlah memperbaikinya, maka perlu kita pasang namanya kapasitor. Kapasitor di sini sifatnya adalah leading atau arus mendahului tegangan. Jadi dia leading. Sehingga dengan sifat dia yang kapasitif, maka dia nanti bisa mengkompensasi beban-beban yang sifatnya induktif. Jadi sifatnya adalah kapasitif untuk mengkompensasi sifat lagging dari beban. Yang perlu diperhatikan di sini adalah C-nya, penentuan nilai C-nya. Jadi penentuan nilai C-nya kita harus atur sedemikian rupa supaya beda fasenya itu adalah 0. Berarti tidak ada beda fase antara arus dan tegangan. Jadi biasanya C-nya di sini adalah sifatnya variabel. Jadi ini adalah sifatnya variabel. Jadi ini adalah sifatnya variabel. Kita pasang supaya atau kita pasang secara coba-coba sampai power faktornya mendekati 1. Nanti ada namanya cos V meter. Jadi ada namanya cos V meter, alat untuk mengukur power faktor. Jadi nanti bisa dicek di sini ya, apakah cos V-nya sudah 1 atau tidak. Jadi jangan sampai cos V-nya itu lebih lewat dari 1 ya, karena maksimalnya 1. Karena kalau dia lewat dari 1 berarti sifatnya totalnya menjadi kapasitif ya, menjadi tidak hemat lagi. Jadi tujuan cos V meter di sini adalah supaya power faktornya mendekati 1 atau tidak ada beda fase antara arus dengan tegangan. Sehingga di sini kita harus paham tentang sifat lagging dan leading. Sifat beban umumnya adalah lagging, karena umumnya beban-beban itu menggunakan lilitan, maka sifat kompensasinya harus kita buat sifatnya kapasitif, yaitu C. Jadi bisa dipahami ya? Ya, Pak, bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Permisi Pak, saya sadar izin bertanya Pak. Yang untuk power factor itu Pak, apakah rentangnya dari 0 sampai 1 atau bisa lebih dan kurang? Oke ya. Power factor itu adalah rentangnya adalah 0 sampai dengan 1. Maksimal adalah 1, cos V. Jadi mulai dari 0 sampai dengan 1. Minimal itu 0, maksimalnya adalah 1. Cos V rendah berarti dia tidak hemat energi atau boros. Kalau cos V-nya sama dengan 1 berarti dia perfect. Berarti dia hemat energi. Jadi seperti itu ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Apakah sudah paham?
Biasanya jadi kadang-kadang sistem e-tol itu mengalami kesulitan ya, kesulitan katakanlah kita hari ini menyelenggarakan kelas secara terus-menerus, kontinuitas ya, dari praktek kemudian teori. Itu biasanya yang terekam, itu adalah yang sesuai dengan jadwal. Jadi katakanlah jadwal kita hari ini itu adalah jadwal praktikum gitu kan ya. Biasanya terekam di MIS itu adalah praktikumnya. Cek. Lulus. Ada gangguan jaringan ya. Iya Pak, tadi terputus Pak. Oke. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan tadi, bahwa umumnya atau biasanya e-tol itu akan mencatat sesuai dengan jadwal. Jadi hari ini yang terjadwal itu adalah praktikum, maka praktikum itu yang terekam. Sementara yang teori biasanya tidak terekam, jadi bisa tidak terekam. Jadi dengan alasan itu kenapa dosen-dosen itu banyak yang kesulitan dalam melakukan penggantian di hari yang lain, yang tidak sesuai dengan jadwal. Jadi kira-kira seperti itu. Dan solusi satu-satunya ya dosen yang bersangkutan harus lapor ke kemana ya, ke BHK ya, ke BHK, bahwa utang materi sudah diberikan. Jadi nanti katakanlah kalau saya misalnya hari ini masih belum terekam untuk pertemuan teorinya, maka saya nanti lapor ke BHK bahwa saya sudah menyelesaikan hutang saya, menyelesaikan hutang saya. Dan biasanya tidak sulit ya. Jadi tidak sampai kita diminta buktinya apa, Anda sudah nyaur utang gitu kan, sudah membayar hutang. Karena sistemnya adalah sistem online gitu kan, daring. Biasanya ya saya ya capture saja. Ini Google Meet ini saya capture saja. Sudah ini saya berikan buktinya, jret gitu sudah selesai. Jadi biasanya seperti itu, tidak masalah. Jadi tapi untuk mahasiswa nanti tidak tahu. Biasanya di record Anda bagaimana? Recordnya masuk atau tidak? Jadi nanti Anda cek sendiri-sendiri ya. Jadi apakah masuk dianggap masuk atau dianggap belum? Jadi seperti itu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jika Permisi, tidak Pak. ada ya. Saya Erlangga izin bertanya. Ya. Ya, Bapak kan kuliah di Jepang ya, Pak ya. Menurut Bapak itu tentang software bajakan itu gimana, Pak?
Ya, silakan Anda lanjutkan pertanyaan. Tadi mungkin tidak saya dengar. Baik Pak, saya Erlangga izin mengulangi pertanyaannya Pak. Ya, Bapak kan kuliah di Jepang ya Pak ya? Ya, Menurut Bapak tentang software bajakan itu gimana Pak? Pendapat Bapak? software bajakan adalah kriminalitas di sana ya. Jadi kalau di Jepang kita tidak boleh menggunakan software bajakan. Karena kalau kita ketahuan menggunakan software bajakan, maka otomatis kita dianggap melakukan kriminal. Secara akademik, pelanggaran etika bajak membajak gitu kan, menggunakan software bajakan adalah kita disuruh pulang ke negara kita ya. Kita katakanlah dikeluarkan dari kampus kita jika ketahuan kita menggunakan software bajakan. Tidak hanya itu ya, jadi mungkin kalau Anda mahasiswa banyak menggunakan buku-buku fotokopian ya, buku referensi yang difotokopi, itu kalau ketahuan Anda bawa di kampus, Anda bisa terkena pasal pembajakan ya. Jadi kalau kena pembajakan berarti Anda akan dikeluarkan dari kampus ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi ini Anda ada gangguan jaringan di tempat saya, sehingga saya menggunakan paket saya ya. Jadi seperti itu tadi ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan software bajakan di Jepang karena kalau ketahuan kita kriminal, dan kriminal itu sanksinya adalah kita dikeluarkan dari kampus. Itu adalah pelanggaran berat ya. Jadi seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri pertemuan kita? Oke. Saya Pak, izin bertanya Ya. Pak Sender. Ya. Kan dalam di STL juga Pak dipelajari yang lagging Pak. Tapi dalam kehidupan nyata Pak, ada nggak keadaan di mana efek kapasitor yang lebih dominan Pak daripada induktor? Oke. Jadi umumnya beban-beban yang kita miliki itu sifatnya adalah lagging atau tertinggal. Arus tertinggal terhadap tegangan sebagai referensi. Itu umum ya.
Sementara jarang sekali peralatan-peralatan kita itu sifatnya adalah kapasitif atau leading. Jadi secara nyata kebanyakan beban itu adalah lagging atau tertinggal. Sehingga diperlukan bank kapasitor untuk melakukan koreksi power faktornya atau meningkatkan power faktornya. Jadi seperti itu ya. Jadi kenyataannya, realnya semua beban yang kita miliki itu bersifat lagging atau tertinggal. Jadi seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi demikian yang bisa saya berikan materi pada hari ini. Semoga materi ini berguna bagi Anda. Kita akan bertemu pada pertemuan kita selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, saya tutup ya. Siapa? Oke.